Saudaraku, apakah Anda merasa kesulitan, merasa terbebani dengan hutang riba yang selalu meningkat setiap harinya? Apakah Anda merasa diri Anda di posisi yang sangat terpuruk, seolah-olah seperti tertutup pintu rezeki Anda? Pagi sampai malam Anda sudah kerja nyari uang ke sana kemari, tapi hasilnya masih segitu-gitu aja. Masih belum cukup untuk membayar hutang. Boro-boro untuk bayar hutang. Untuk kebutuhan sehari-hari pun mungkin juga masih belum bisa. Saudaraku yang dicintai Allah Ta'ala, saya mulai dengan cerita. Sebut saja namanya Ibnu. Ibnu ini adalah seorang anak kecil berusia 7 tahun. Suatu hari ayahnya si Ibnu menasehati Ibnu, ngasih tahu Ibnu. Sebut saja ayahnya namanya Ayah Joni. Ayah Joni lagi nasihatin Ibnu. Hai Ibnu, sini Bapak kasih tahu ya. Kamu kalau mau pergi ke taman kupu-kupu di sana, kan kamu suka tuh ke taman kupu-kupu. Pokoknya kalau mau ke taman kupu-kupu, Bapak kasih tahu kamu lewatnya jalan B ya. Lewatnya jalan B itu jalannya mulus, enak, gak ada lubang. Pokoknya kamu lewat jalan B ya. Jangan kamu lewat ke jalan A. Kalau kamu lewat jalan A, itu di sana ada lubang. Kamu bisa kena lubang. Belum kalau lubangnya dalam, kamu bisa jatuh ke lubang yang dalam. Gitu ya, ya Ibnu ya. Ingat-ingat kata Bapak. Begitulah Bapak Joni menasihati anaknya si Ibnu jika ingin pergi ke taman kupu-kupu di sana untuk melewati jalan B. Jangan lewat jalan A. Namun ternyata yang namanya manusia, yang namanya anak kecil, Ibnu ini sudah merasa dirinya jagoan. Dirinya anak yang kuat. Dia merasa bisa meminimalisir resiko jika dia terjadi sesuatu di jalan. Makanya Ibnu ini gak mau lewat B. Dia heran. Emang kalau lewat A kenapa sih kok katanya gak boleh? Udahlah aku lewat A aja. Toh aku juga anak yang kuat. Aku punya badan yang besar. Aku punya teman-teman yang bisa membantuku. Aku lewat A. Akhirnya si Ibnu lewat A itu. Ketika si Ibnu lewat jalan A, dia jalan tuh. Ternyata dia merosot, kesandung, kemudian dia jatuh ke lubang. Tempat jatuhnya si Ibnu ini, lubangnya sangat dalam. Saking dalamnya, Ibnu masuk ke lubang tersebut tertutup sampai ke perutnya. Tidak cuma itu, ketika si Ibnu nangis, minta tolong ke bapaknya, minta tolong ke teman-temannya. Teman-temannya pun nggak mau bantu. Mungkin ada beberapa temannya yang membantu. Tapi apa? Ketika temannya membantu si Ibnu, ada temannya yang ikut kejebur ke lubang yang sama. Ada juga temannya yang hanya bisa mengangkat sedikit, tetapi tidak bisa menyelamatkan si Ibnu dari lubang tersebut. Bahkan kabar buruknya lagi, lubang tersebut tidak stagnan sampai ke perut Ibnu. Lubang tersebut semakin dalam. Sampai lama-lama tertutuplah pundak si Ibnu itu. Si Ibnu pun panik dan dia merasa gelisah. Lalu dia teriak sekencang-kencangnya. Dia teriak sekeras-kerasnya untuk minta pertolongan bapaknya. Proses inilah sama seperti diri Anda ketika Anda mengambil hutang riba. Saya tanya kepada Anda, ketika Anda mengajukan pinjaman yang ada ribanya, apa yang ada di otak Anda? Apakah Anda bertanya terlebih dahulu kepada Allah, ya Allah, aku butuh uang nih, aku mau berhutang, hutang mana yang Engkau bolehkan ya Allah? Apakah Anda bertanya kepada Allah? Lalu ketika Anda sudah bertanya sama Allah, Anda sudah tahu jawabannya. Apakah Anda masih heran juga ingin lewat jalan A, sedangkan Allah nyuruhnya jalan B? Silahkan dijawab dengan hati nurani Anda. Beginilah yang namanya manusia. Allah sudah bilang sama kita, kalau kamu mau hutanglah lewat jalan B. Kalau kamu butuh uang, jalanlah lewat jalan B.
Jangan kamu lewat jalan A, gitu kata Allah. Tapi ternyata masih banyak juga manusia yang ngeyel sama Allah. Allah suruhnya lewat jalan B, malah kamu lewat jalan A. Maka inilah yang terjadi pada diri Anda. Anda lewat jalan A, ternyata Anda terperosok dalam ke lubang. Lubangnya pun tidak diem aja. Lubangnya pun semakin hari semakin dalam. Semakin dalam lubangnya Anda semakin panik. Semakin panik Anda, semakin jauh Anda dari solusi. Semakin dalam lubangnya Anda teriak sekeras apapun, suara Anda tidak akan terdengar. Dan tidak ada yang mampu menolong Anda. Teman-teman Anda hanya bisa membantu sebatas kemampuan tangannya dia mengambil Anda dari lubang itu. Begitulah kira-kira analogi diri Anda yang mengambil hutang riba. Bahwa Allah itu membolehkan hutang. Asalkan hutangnya tidak ada bunganya. Maka ketika kita berhutang lewat jalan B, dengan niatan kita, niat ikhlas, bismillah ya Allah aku berhutang tanpa riba, tanpa bunga, aku berniat untuk mengembalikan uang ini dari temanku yang aku hutangin. Maka ketika kita lewat jalan B, Allah pasti akan membantu kita untuk melunasi hutang tersebut. Asalkan syaratnya tidak ada riba dan kita berniat untuk membayarnya. Pasti dibantu sama Allah. Yang menjadi persoalan diri Anda adalah Anda lewatnya jalan A. Anda lewat hutang riba, udah gitu pun niatnya tidak ingin dibayar. Ya sudah, akhirnya Anda terperosok ke lubang yang sangat dalam, semakin hari semakin dalam lubangnya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah satu-satunya solusinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan si Ibnu tadi. Walaupun lubangnya semakin hari semakin dalam, ketika lubangnya semakin dalam, si Ibnu ini teriak sekeras-kerasnya. Ketika lubangnya semakin dalam, teriakan si Ibnu tidak mungkin akan terdengar oleh bapaknya. Berbeda dengan si Ibnu dan bapaknya Joni, Bapak Joni. Ketika Anda terperosok ke lubang yang semakin hari semakin dalam, Anda berteriak menangis kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Allah Maha mendengar. Allah Maha tahu apa yang Anda rasakan sekarang. Ketika Anda menangis pada sepertiga malam terakhir, Allah mendengar tangisan Anda. Dan Allah melihat seberapa serius Anda dalam meminta taubat kepada Allah. Ketika Anda sudah niat ikhlas taubat kepada Allah, Anda berjanji kepada diri sendiri tidak akan mengulanginya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu Anda keluar dari lubang tersebut. Makanya satu-satunya cara agar Anda dibantu sama Allah, kembali kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah. Salat 5 waktu lakukan sebaik mungkin pada awal waktu. Kemudian sholat malam, sepertiga malam, 2 jam sebelum subuh tiba, bangunlah. Kemudian sholat taubat, sholat tahajud, berzikir, istighfar, dan sholawat pada sepertiga malam terakhir. Kemudian menangislah kepada Allah. Gerbang dari takwa yang perlu Anda lewati adalah gerbang sholawat. Silahkan mulai detik ini juga. Amalkan sholawat sepanjang waktu. Setiap hari, setiap detik, setiap tarikan dan hembusan nafas Anda harus bersolawat. Salawat Jibril Sallallahu ala Muhammad 1000 kali lebih per hari. Lalu kemudian amalan-amalan lainnya Anda bisa download di link yang saya berikan di bawah ini. Silahkan diambil gratis amalan pelunas hutang untuk Anda lakukan.